Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian hidup ini adalah sesuatu yang mesti dijalani. Kepastian, tidak ada satupun yang tidak melewati ujian hidup. Ujian hidup sama sekali tidak berbahaya. Bahkan ujian hidup bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid yang akan naik kelas diuji, yang tidak diuji yang tidak sekolah. Orang yang beriman pasti diuji. Dan ujian sama sekali tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah salah menyikapi ujian. Jadi jangan pernah takut oleh ujian hidup, tetapi takutlah salah menyikapi ujian hidup. Dihina tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah salah menyikapi penghinaan. Sakit tidak berbahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapi sakit. Ditipu orang, bangkrut tidak bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapinya. Tapi selama ini kita menganggap ujian yang bahaya itu yang susah-susah. Seperti disakiti orang, ditipu orang, susah jodoh, sakit. Kita banyak menganggap ujian yang bahaya itu ujian yang tidak enak. Padahal ujian yang tidak enak seperti ini banyak yang berhasil mengemasnya jadi lebih mudah dekat dengan Allah dibanding ujian kelapangan. Kita jarang menganggap naik pangkat itu ujian. Kita jarang menganggap bisa kebeli mobil itu ujian. Kita jarang menganggap anak lulus jadi sarjana itu ujian. Kita jarang menganggap rupawan itu ujian. Kita baru menganggap kalau pesek itu ujian. Padahal mancung itu lebih berat ujiannya. Kita sering menganggap dihina itu ujian. Padahal jauh lebih berat dipuji itu ujian. Kali ini kita tidak membahas yang susah-susah, karena sudah jelas wajah kita wajah susah. Kita akan membahas ujian yang lebih berat daripada susah, yaitu ujian kesenangan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk. Kami akan memuji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ini adalah kemestian ujian bagi yang beriman. Tidak ada seorang pun yang ngaku beriman kecuali pasti akan diuji.
Kalau tadi kita dengar, jadi ujian dihina, ujian pula dipuji. Coba, mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya itu adalah yang membuat kita semakin lupa kepada Allah, yang membuat kita semakin lalai. Itu yang bahaya. Dihina dengan dipuji, mana kira-kira yang lebih membuat lupa dipuji? Wah, akang ini orangnya soleh, langsung hati ini ya memang sudah garis hidup saya. Langsung dia merasa dirinya soleh, dia lupa kepada aib, dosa, kemaksiatan, kebusukan hati, ketidakkhusyuan sholat, kekikiran, termakan oleh kata-kata soleh. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau ada orang yang muji, taburi pasir itu wajahnya. Naluri kita senang dipuji, udah Allah yang nanam. Tapi harusnya senang dipuji ini senang dipuji oleh yang maha tahu siapa diri kita, Allah. Bukan senang dipuji oleh yang tak tahu apa-apa. Kan bohong kita. Orang yang muji kita karena dia tidak tahu siapa diri kita. Kalau tahu pasti batal mujinya. Benar? Kita dipuji orang karena Allah nutupin aib, nutupi dosa, nutupi kekurangan kita. Kalau Allah buka saja, termasuk ini nih yang sedang bicara ini, karena Allah tutupi saja. Kalau dibuka, mungkin bicara sendiri sekarang. Tapi pujian itu melenakkan. Dan kalau kita sudah termakan oleh pujian, kita tidak jujur, merasa soleh, merasa baik, merasa mulia, kita akan aktingnya, kelakuannya jadi sudah merasa baik. Kalau sudah dipuji, kita akan berusaha keras pujian itu ada terus karena enak. Jadilah hidupnya pemburu pujian orang. Kalau sudah sibuk hidup mencari penilaian makhluk, hakul yakin dekat dengan munafik. Dia akan terus cari jalan dengan penampilan, dengan omongan, dengan hartanya, dengan gelarnya, kedudukannya, agar terus orang memuji dia. Lalu di mana alhamdulillah yang dia katakan? Segala puji hanya bagi Allah, sedangkan dia tamak akan pujian. Bahayakah dipuji? Bahaya kalau salah menyikapinya. Pujiannya tidak bahaya, tapi termakan oleh pujian ini yang bahaya. Ciri orang pecinta pujian mudah sakit hati kalau tidak dipuji. Gimana tadi ceramah saya? Ya lumayan lah. Kamu mah selera rendah, itu teh ceramah bagus tahu. Kenapa pakai nanya? Dia nanya sebetulnya bukan untuk diberitahu, tapi pengen dipuji. Silahkan beri saya masukan. Itu bau-baunya sih bau, nggak ada masukan buat akang, udah sempurna. Masa? Padahal saya keluarkan loh semuanya. Silakan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu ahasiban nasu an yutraku an yaqulu
يتمنى أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ujian ini untuk ngetes nih dari Allah, siapa yang benar, siapa yang dusta, diuji. Kali ini kita sepakati ujiannya adalah ujian dengan kebaikan, khair. Kalau kita lihat iklan, langsung hadiahnya mobil mewah, rumah megah, perhiasan, mobil juga mobil yang paling bagus. Apakah yakin kalau punya mobil seperti itu bahagia? Apakah yakin punya rumah megah itu langsung bahagia? Lihat artis cakep-cakep. Apakah yakin dengan penampilan indah, punya pasangan menawan akan langsung bahagia? Semua itu ujian. Saudaraku sekalian, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surat At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah, cobaan bagimu. Sesungguhnya di sisi Allah sebetulnya pahala yang besar, ketenangan, kemantapan, kenyamanan hidup, bukan dari dunia berikut isinya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan dunia berikut isinya jadi pelayan kita, tapi dunia berikut isinya tidak mengerti bagaimana menenangkan, membahagiakan kita. Mereka cuma benda. Hanya Allah yang mengerti, tahu bagaimana membahagiakan kita. Mobil tidak tahu, dia cuma kaleng, besi, plastik, karet. Dia tidak tahu apa-apa untuk membahagiakan kita. Benar? Tidak tahu. Termasuk pasangan hidup tidak mengerti. Hanya Allah yang mengerti bagaimana kita bisa bahagia. Makanya hanya kedekatan dengan Allah kita bahagia. Sayang sekarang gembar-gembornya adalah kekayaan. Padahal kalau kita lihat sabda Rasul di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat ada fitnah, ada cobaan. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah bagi umatku adalah harta. Coba, ini agak panjang hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demi Allah, fawallahi, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Ini Rasul bersabda kepada sahabatnya. Jadi Rasul tidak takut kefakiran atas umat, tapi yang sangat aku takutkan adalah dilapangkannya kehidupan dunia sebagaimana yang terjadi kepada orang sebelum kalian. Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka dahulu juga berlomba-lomba untuk itu,
hingga ia menghancurkan kalian sebagaimana ia menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Saya tidak a priori terhadap harta. Harta itu netral. Harta itu netral, dia tidak punya salah apa-apa. Gelar itu netral, dia tidak punya salah apa-apa. Jabatan itu netral, dia tidak punya kesalahan apa-apa. Yang bahaya adalah kita salah menyikapinya. Sekarang banyak pelatihan, kita harus kaya. Kekayaan diukur dengan membeli mobil bagus, dengan rumah megah, mewah, dengan aksesoris yang serba dinilai oleh uang. Itu justru cobaannya. Coba kita tes nih. Saudara sudah punya mobil bagus belum? Ini masalahnya. Kalau belum tuh ingin nyoba punya, ya kan? Kita boro-boro punya mobil bagus. Nih, dengar cobaan, jujur ya. Kita belum punya mobil, tiba-tiba dijemput oleh teman pakai mobil bagus, tipe terbaru, mewah. Jujur, ada rasa bangga tidak? Ada. Bayangkan itu. Padahal teman ini itu adalah supir di bengkel. Bagian ngetes mobil rusak. Bayangkan berlipat-lipat kan ngaconya kita. Udah jelas tahu ini teman juga nebeng. Kita nebeng, jendela dibuka supaya dilihat. Padahal semua tetangga tahu dia nggak punya mobil itu. Begitulah fitnah dunia. Dijemput mobil bagus, yang jelas itu juga bukan punya yang nyupirnya. Kita ngerasa keren, pengen di depan, kalau bisa jendela dibuka, dadah. Apa ini? Coba jujur. Ini kan kekonyolan, benar. Kita apa-apaan, tapi rasa itu kadang ada. Benar kan? Lucu kan? Udah jelas nebeng, yang bawanya juga pinjem, dan mobil itu belum lunas. Ini lebih parah lagi, ada bertubi-tubi. Diundang saudara di hotel, padahal hotel bintang 5 ada rasa beda dibanding dengan diundang di Cikeme, di Gang Sukaesi, maaf yang namanya sama, RT 2 garis miring yang banyak garisnya. Tertekan keundangan ini, udah bau-bau pecinta dunia. Mendapat undangan dari Kementerian Peranakan, bangga ya. Saya harus nyebut yang tidak ada, hadirin. Maaf, saya sedang ada acara makan siang dengan Menteri Peranakan, bangga. Padahal yang makan tuh 500 orang, dan dia kebagian paling pojok nasi bungkus, tapi tetap saja. Gini nih kita nih, membangga-banggakan sesuatu yang enggak jelas sama sekali. Tadi membanggakan kaleng punya orang belum lunas. Enggak bisa kita hidup begini, benar? Halo? Kita harus hidup normal. Tadi tidak normal. Orang yang tamak akan penilaian orang tidak normal hidupnya. Harus normal kita hidup ini, setuju? Bukan tidak boleh punya mobil mewah. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau ngetes dulu kepada saudara. Tenang, jangan takut salah ya. Saya cuma ingin tahu saja,
Kalau mendengar kata orang kaya, apa yang terpikir? Ada udah deh. Cung, siapa yang mau? Apa aja yang terpikir? Orang kaya, cung. Acungkan tangan, hadirin. Ya, apa Pak? Bahagia. Bapak belum nyobain sih, ya. Bapak sudah nyoba kaya belum? Belum, pantesan ya. Nggak apa-apa, hak Bapak nyebut gitu. Kalau Bapak lihat nanti orang kaya, pasti ingin seperti Bapak. Ada bos pulang ke rumah lihat supir tidur pulas sekali. Saya mah nggak bisa tidur, mikirin perusahaan. Lihat tukang beca, padahal posisi tidur beca tuh rumit. Iya, ini tidak jelas kan, kaki di mana, kepala di mana, pulas atuh. Yang punya Mercy belum tentu pulas Pak, karena cicilannya itu. Jong, siapa yang mau? Saudara bebas pikir tentang orang kaya, apa yang terpikir? Jong, ayo siapa? Ya, banyak harta. Eta mah udah jelas namanya juga kaya. Yang rada ini, rada detail dikit ya, Dek. Kan? Pelit. Oh, ada pengalaman tersendiri nih ya. Wah, ini saya jadi pusing sendiri nih ceramah ini. Dek, silakan Pak. Kan? Kaget? Oke. Kaget gimana maksudnya? Pas lihat orang kaya kaget gitu. Oh, kita orang miskin. Ya memang hak masing-masing mau ngomong apa aja. Yang jelas saya tidak akan nanya lagi, hadirin ya. Oke, udah pelit, kaget tuh. Yang jelas mah saya pusing, hadirin ya. Gini, nggak diterusin nah pertanyaannya. Ustadz Doni apa aja lah, ini Ustadz aja. Kalau nggak dengar kaya, apa yang terpikir? Ustadz? Apa? Hiburan terus. Tuh, mulai pada bunyi isi hatinya. Pengen kaya tidak saudara? Pengen? Ya, saya bisa mengerti. Padahal itu ujian lebih berat, hisabnya berat, sombongnya juga beda. Wow, kalau lebaran, ini bukan berarti setiap orang kaya seperti ini ya. Ini mah kira-kira kalau kita aja ditakdirkan lebaran ngerental mobil bagus udah beda. Di jalan tuh lihat kolbak tuh, emang tiap orang takdir beda-beda, tergantung amal-amalan kita. Kalau nggak hati-hati naik taksi mahal aja, udah beda kita perasaan tuh. Masya Allah. Belum lagi riaknya, ingin dilihat orang saja, itu udah penyakit tuh. Belum lagi sombongnya. Sombong itu merendahkan orang. Di antara ciri kesombongan, batarul haq wa ghamtun nas, melihat orang lain lebih rendah. Belum lagi penyakit ujub, merasa diri beda dari yang lain, seakan dia yang paling sukses. Nanti cara bicara jadi beda kalau kita udah termakan oleh kekayaan. Kalau ada perlu apa-apa ngomong aja sama saya. Hanya ngomong emang. Nyuruhnya beda. Mungkin ada kebaikan lain yang bisa kita lakukan dengan kekayaan. Tapi apakah penyakit-penyakit itu bisa membuat kebaikan kita jadi amal atau tidak? Jangan-jangan sumbangan kita pun bukan untuk nyumbang, tapi untuk memperlihatkan kita ini kaya, saya ini dermawan.
kamu ini saya tolong. Memberi itu tidak mudah, memiliki keikhlasan. Uang keluar, tapi niat ini tidak mudah diolah menjadi ikhlas. Ingin ketahuan dermawan, ingin nanti orang yang ditolong juga balas budi, ingin nyuap supaya orang tidak menyusahkan kita. Masya Allah, banyak ujiannya. Benar? Oh, tidak mudah. Punya harta, punya kedudukan, ini ujian lebih berat lagi. Oh, jadi beda, cara jalan juga beda. Jadi lebih diagung-agungkan. Ini jangan mikirin orang lain, hadirin. Kalau saudara diberi pangkat, jabatan, kedudukan, rasa-rasakan uraian ini. Jalan jadi agung. Bagaimana? Kalau perlu nanti saya bahas dalam sidang paripurna. Tenanglah, semua urusan bisa dihadapi. Jadi kalem. Tapi beda lagi nanti kalau ada yang menarik jadi centil dia. Kalau di tempat diskotik mabok. Tapi kalau di depan kalem. Dengan perempuan yang gak benar zina. Begitulah. Munafik itu kan beda-beda. Kalau tidak hati-hati, jadi begitu, bunglon. Tapi di depan orang yang dianggap harus menghormati, dia berwibawa. Iya, benar-benar. Tidak mungkin bangsa seperti ini. Ini bukan untuk menilai orang lain, hadirin. Siap-siap kalau kita nanti diuji. Saudara kan banyaknya masih muda. Jangan sampai nanti ketika diuji lulus udah beda lagi. Diuji dengan punya pangkat beda lagi, gelar beda lagi, harta melimpah, belum popularitas. Oh, makin ngangkat, makin dia tidak napak nih. Makin tidak kenal siapa dirinya yang sebenarnya. Makin tidak ngaku bahwa kita ini hamba Allah yang gak punya apa-apa. Makin tidak ngaku bahwa kita ini berlumur dosa, bodoh, hina, kotor. Makin tidak ngaku bahwa kita ini tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Melambung. Terus apa artinya semua itu? Apa saudara pikir akan bahagia? Demi Allah, tidak akan pernah Allah berikan ketenangan, kebahagiaan bagi orang yang melupakan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Makanya hati-hati. Jangan kasihan sama orang yang diuji. Maaf, pernah cerita ini. Di sebuah kampus ada keprihatinan terhadap Palestina. Puisinya sedih. Baik, prihatin terhadap Palestina, tapi mana yang lebih memprihatinkan? Kalau lihat bagaimana laki perempuan, padahal itu kampus pakai label Islam, wah, desak-desakan, pakaiannya, sikapnya, ini lebih memprihatinkan ini. Di Palestina boleh jadi dibombardir begitu, hatinya nggak lepas dari Allah. Para penghafal Quran jauh lebih banyak daripada banyak TV. Kita tidak hafal karena hafal acara TV. Di sana TV susah, akibatnya fokus baca Quran. Tempat main susah, lebih banyak di masjid. Coba, kan? Kita kadang-kadang wah kasihan itu, prihatin, rumahnya sederhana, padahal lebih bahagia daripada yang rumahnya megah. Wah itu kasihan tuh pembantu, gajinya paling berapa, padahal dia lebih bahagia dibanding majikannya yang pusing seumur-umur. Saudara kerjanya cleaning service, pakai ngirung segala macam. Siapa tahu cleaning service itu dibahagiakan oleh Allah. Kamu pengen enggak rumah megah? Enggak, ngapain? Ngegosek WC segini aja udah pusing, apalagi ngegosek rumah.
Kalau Allah sayang kepada hambanya, dibikin hamba itu nggak banyak keinginan kecuali ingin apa yang Allah sukai. Itu enak. Banyak orang yang menderita tuh karena kemakan oleh keinginannya. Jadi nikmat yang ada nggak ternikmati. Kisah kambing 99. Dia sibuk memikirkan kambing tetangga, kurus karena ingin 100. Coba mobil baru beli, sebentar lagi keluar model baru, enak ini, padahal cicilannya 36 bulan. Selamat menderita orang yang disiksa oleh keinginannya. Hadirin, ini bukan muas-muasin ya. Bagi saudara-saudara yang ingin kaya, saya anjurkan udah batalkan keinginannya. Pertama, belum tentu saudara punya takdir kaya. Jadi ingin gimana dong? Ini saya baru habis pelatihan menjadi kaya super cepat. Enggak lah. Kita mah nggak usah pengen jadi orang kaya. Orang yang hidupnya berkah aja lah cukup. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Kalau berkah itu apa? Dunia manfaat, akhirat manfaat. Kalau berkah itu cukup. Ilmu cukup ini penting daripada ilmu kaya. Kaya itu nggak jelas ujungnya. Orang kaya itu belum tentu berkah. Orang berkah kaya dia. Orang kaya tuh yang bisa cukup, ya kan? Buat makan cukup udah kaya tuh, berkah. Buat nyekolahin anak cukup. Buat bayar kontrakan cukup. Bosan ngontrak, pengen beli cukup. Lihat orang tua rumahnya harus diperbaiki cukup. Bangunan masjid belum tamat, sedekah cukup. Mau ke Mekah cukup. Banyak yang mau ikut ke Mekah, bayarin cukup. Nggak penting istilah kaya, benar? Tidak penting sama sekali. Nafsu di sana tuh kelihatan. Kamu orang kaya. Coba pilih. Mendingan disebut kamu orang kaya, kamu orang cukup. Saudara pengen sebut kaya, wajahnya nggak cocok dengan suara. Nafsu kita pengen dihormati disebut orang kaya. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti nih, kelapangan itu lebih bahaya. Hadirin, saya mohon maaf kalau cerita ini ya. Darul Tauhid sudah pernah menjalani episode bersahaja dulu. Awal-awal takdir Allah saya menjalani hidup dengan Darul Tauhid ini. Zaman belum terkenal, hijab terjaga, ngobrol ikhwan akhwat tuh begini dulu, jarang lihat-lihatan, zikirnya bagus. Lama-lama Allah menguji, mulai dikenal, mulai masuk televisi, mulai berdatangan tamu. Robah pesantren ini menjadi sangat tidak nyaman. Darul Tauhid robah jadi darul duit. Salah satu yang kejungkel tidak lulus waktu itu adalah yang ceramah ini. Mulai hampir di tiap TV. Lupa kekaguman orang, pujian, tamu berbondong-bondong, uang melimpah, perusahaan banyak. Waktu buat tafakur tidak ada, waktu buat berguru tidak ada, waktu untuk jujur melihatnya, kemakan saja. Dan tidak cuma yang bicara ini, degengnya juga ikut. Waduh, sulit mengendalikan pesantren ini. Maha suci Allah yang maha baik, yang maha mendengar, yang maha menatap,
yang sedang memperhatikan kita. Untung diselamatkan. Beletak saja. Sebetulnya bukan beletak. Kalau lihat dari dalil wa iyamsaskallahu bidurrin, sentuh, bukan ditimpakan kemudaratan, disentuh. Memang sentuhannya bikin tersungkur. TV yang biasa muji dibalikan jadi biasa nyaci. Siang, pagi, malam, 2 bulan streaming atau. Kameramen yang biasa sopan, walah memburu kayak memburu buronan. Sembunyi sini, masuk kamera di sini, diam di satpam. Itu Allah juga supaya sadar. Ibu-ibu yang tadinya berbondong-bondong kagum ngambek di mana-mana. Waduh, yang dulu antri mau dipotret dirobek potretnya. Allah nolong, daripada potret itu jadi biang ujub, robek lebih aman. Tapi sekarang mulai antri lagi nih beberapa, minta ganti yang dulu katanya. Tidak, saya sudah sadar sekarang. Uang, perusahaan banyak biang ujub, babak belur, satu persatu mati, mau hidup segan. Begitulah cara Allah menyelamatkan. Dan demi Allah, sekarang silakan tanya ke teman-teman, ke anak-anak, mudah-mudahan jawabannya jujur, jauh lebih nyaman. Benar Ustaz Fuad? Jujur Ustaz Fuad, Allah lagi mendengar. Jangan katakan sesuatu yang tidak jujur. Berani jujur Ustaz? Katakan sesuatu. Mulyadi mikrofon. Iya. Ya. Ya apa harus jelas Ustaz? Ustaz sudah berapa lama di sini? 7 tahun, jalan 7 tahun. 7 tahun. Berarti zaman heboh dulu masih ada ya, sudah masuk? Ikut masuk TV ya. Oh iya. Bagian apa Ustaz? Benarkah bahwa gelimang kemudahan, kelapangan jadi ujian? Silakan jawab Ustaz, jujur. Iya, benar sekali. Katakan lebih lengkap atuh. Ya dulu memang orientasinya terkadang memang uang, nggak begitu. Tapi sekarang alhamdulillah, ya dicontohin juga oleh AA, begitu melihat bukti, jadi insya Allah mudah-mudahan on the track begitu AA. Lebih tenang mana? Insya Allah yang sekarang. Dulu kan uangnya lebih banyak Ustaz. Sekarang ada susah ngundang kan? Gimana, lebih tenang sekarang? Iya. Yakin? Alhamdulillah. Yakin? Yakin insya Allah. Saya sebetulnya tidak membutuhkan pengakuan diri saya sudah robah, karena kalau saya membutuhkan pengakuan berarti juga belum berubah karena Allah ya. Cuma hanya sebuah fakta saja bahwa ujian duniawi yang datang itu benar-benar lebih mudah membutakan hati. Itu saja intinya. Kemana-mana. Bukan berarti kita harus miskin. Salah ini juga. Wah, kalau gitu kami ingin jadi fakir miskin, itu juga belum tentu selamat, saudara yang udah fakir miskin, kerjanya minta-minta, ngupil, nyolong. Udah salah juga. Kita mah terserah Allah, mau ditakdirkan kaya, takdirkan sedang, ditakdirkan bersahaja seperti ahlu sufah. Yang penting kita mah siap dengan ujian apapun dan harus lulus. Kalau takdirnya kaya ya seperti Abdurrahman bin Auf, kita siapkan diri menghadapi kekayaan ini. Makin kaya, makin banyak dermanya. Makin tinggi ilmu, makin tawadu, makin merunduk. Makin diberi kedudukan, makin berusaha kuat untuk tawadu, adil, amanah. Makin diberikan kemudahan, makin mudah pula dia untuk menolong siapapun.
Jangan sampai jadi lupa bahwa ini adalah ujian. Datang harta, ini ujian ini. Baru jadi rezeki kalau kita lolos dari ujian ini. Mau dipakai apa ini uang? Potong dulu. Hak Allah. Kalau untuk keperluan kita, ingin atau perlu? Perlukah kita membeli sepatu seharga 5 juta? Yakin nggak khusus sholatnya ya enggak? Duduk di dekat rak sepatu terus. Ruku juga. Bahaya. Belum makomnya udah. Yang normal-normal saja. Perlukah kita beli mobil mahal? Tergantung keperluannya apa. Mungkin saudara ingat helikopter, karena kita ngirit beli helikopter yang murah, yang 1 miliaran, tapi ya nggak bisa terbang dia. Buat apa helikopter kalau digotong oleh santri ya? Ustadz Fuad mau ceramah naik helikopter kan kurang enak, jadi sisingaan. Nah, beli yang 10 miliar tidak apa-apa kalau itu perlu dan wajar. Ya, jadi ini bukan masalah mahal atau murah, tapi melampaui keperluan atau tidak. Sendal jepit 10.000, kaki sepasang, tapi di rumah 15 sendal jepit. Ini mewah, karena keperluan kita cuman berapa pasang, paling 2-3 pasang untuk cadangan, ya. Tapi kalau sudah melampaui itu sudah mewah. Saya tidak bermaksud ikut campur dengan pengajian ibu-ibu karena saya lelaki, tetapi boleh dievaluasi. Kalau mau pengajian, lebih sibuk mempersiapkan mendapat ilmu atau lebih sibuk mempersiapkan seragam supaya kelihatan bagus dalam pandangan orang? Yang belum punya seragam menderita menjelang pengajian seminggu sebelumnya, sibuk di pasar baru cari, karena malu ini seragam ini udah dipakai yang kemarin. Saya khawatir kalau orientasinya dengan seragam, lebih sibuk dengan penilaian orang daripada penilaian Allah. Bukan tidak boleh pakai seragam, apalagi kalau seragamnya makin model, makin rumit. Sedangkan setiap rempel itu disetrika 1, bagaimana kalau 200 rempel? Kan nyetrikanya lebih lama daripada wirid. Oh, berat. Orang yang lebih sibuk dengan penilaian orang, pengajian ciri khasnya adalah lebih banyak dipotretnya, karena udah habis-habisan dandan pengajian, ingin paling beda. Bukan tidak boleh dandan, ya, yang proporsional boleh. Capek, apalagi kalau sudah bermake up, pas adzan duhur cenderung tidak sholat karena ini dempul takut luntur. Ada yang pas adzan duhur masih ngobrol. Nah, untuk ini kita sebagai lelaki untung nih rada nggak pakai make up ya. Saya lihat tidak ada satupun yang bermake up ini. Kepada yang sudah bermake up udah tidak usah disusut, nggak apa-apa ya. Tapi hidup apa adanya jauh lebih nyaman, proporsional. Kepada saudara-saudara, saya mohon maaf, tidak bermaksud untuk mematahkan semangat untuk kaya. Silakan saja, asal saudara tahu ujian apa yang bakal saudara dapatkan. Hisabnya berat. Keinginan untuk membeli kalau uang ada cenderung lebih dari keperluan. Jadi keinginan beli ini, beli itu, nanti jadi israf, menjadi berlebihan, nanti jadi mubazir. Itu sudah jadi kawannya setan. Belum lagi mudah berbuat maksiat.
Ada yang dia taksir langsung lancar pengeluaran, orang tua sendiri tidak diberi. Oh, dia menjadi mudah sana sini karena ada uang. Kalau tidak hati-hati, banyak cobaannya. Belum nanti di akhirat. Oh, setiap rupiah pasti ada hitungannya. Rasulullah SAW suatu saat keluar rumah lapar, ketemu dengan sahabatnya juga lapar, bertiga waktu itu. Lalu ada sahabat yang begitu sukacita kedatangan Nabi. Sesudah menyediakan minum, langsung mau motong kambing. Sabda Rasul, jangan menyembelih kambing yang sedang mengeluarkan air susu. Akhirnya dipotongkan kambing jantan dan disantap. Lalu Rasulullah pun bersabda, kenikmatan ini suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasul rumahnya biasa. Ada sahabat yang takdirnya kaya raya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, tapi hidupnya zuhud. Harusnya kalau saudara ingin kaya, mau apa yang terbayang sebagai orang kaya? Yang saya bayangkan adalah, kalau saya kaya, saya seorang yang setiap malam menangis karena takut hisab di sisi Allah. Saya makan secukupnya, berpakaian sewajarnya. Kalau saya kaya, saya akan lebih banyak bertobat dan minta pertolongan Allah agar saya kuat menanggung cobaan kekayaan ini. Kalau tidak, dia akan mengalami surat At-Taubah ayat 75-77. Ini suratnya panjang, boleh saya bacakan terjemahnya saja. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jikalau Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah timbulkan kemunafikan di hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidak mudah. Sekarang kita belum punya uang. Kalau saya punya uang, saya mau wakaf. Itu setan tidak diam. Ketika kita punya uang, wah saya yang berjuang nih, enak aja dia yang dapat. Sibuk ngurus uang, ke masjid makin telat. Siapa? Sahabat Nabi yang jadi lupa tuh gara-gara minta didoakan kaya. Sa'labah. Wah, itu minta didoakan kaya, didoakan dan jadi kaya, dan benar-benar repot. Ngurus kambing, wah repot. Tidak berjamaah, tidak bersilaturahmi, menjadi sombong. Berat ditakdirkan jadi orang kaya kalau tidak benar-benar kuat iman. Makanya jangan tergiur pengen jadi orang kaya. Tergiurlah menjadi orang yang takwa dalam posisi apapun yang Allah tetapkan. Mungkin saudara jadi konglomerat atau yang akhwat konglomerawati, nggak apa-apa, asal Allah yang ngatur. Kalau Allah yang ngatur, seperti Abdurrahman bin Auf, nggak ada kekayaan di hatinya, walaupun semua di tangannya. Sama saudara juga nggak usah ingin jadi ulama. Hah? Kenapa nggak pengen jadi ulama? Kalau dalam otak kita ulama tuh orang yang identik dengan duniawi, kan enak kalau jadi ulama. Bayangkan kesana sini antar jemput,
Mau belanja, orang pada mau bayarin. Enak jadi ulama, pulang ceramah ada yang ngasih amplop, belum lagi buah-buahan, belum lagi ubi, sayuran. Pokoknya saya mah enak jadi ulama. Nggak pengen jadi ulama dia. Dia pengen nyari dunia lewat gelar ulama. Nggak boleh kalau ingin begitu, kecuali kalau ingin. Kenapa ingin jadi ulama? Saya ingin jadi orang yang takut kepada Allah dengan ilmu. Saya ingin benar-benar hati saya selalu bergetar. Nggak ada dunia yang diingat kecuali kedekatan dengan Allah. Itu dunia datang nanti. Jadi sepanjang cita-citanya hanya sekedar kesenangan duniawi, adalah mending cita-cita jadi ahli takwa saja. Saudara pedagang ahli takwa sudah cukup. Jujur, rezekinya berkah, udah. Kalau saudara garisnya jadi kaya nanti akan nyampe ke sana. Tapi Allah yang ngatur. Setuju? Kalau saudara nanti jadi menteri apa tuh yang di puskesmas tuh? Ya, menteri kesehatan, dah sampai. Kalau saudara nanti pasti ada yang punya garis ke sana. Kalau nanti saudara garisnya jadi jenderal soleh, tawadu, sopan, siap, insya Allah. Wah, saudara, jarang kayak gitu hadirin. Kalau garisnya nanti saudara jadi rektor, jadi. Tapi rektor tawadu, rektor soleh. Begitulah cita-cita karena jadi ahli takwa dalam segala situasi. Hadapi setiap ujian lebih waspada, terutama kelapangan, kemudahan. Jangan menganggap sukses orang kaya, tapi sukses kalau menjadi takwa kepada Allah dengan kekayaannya. Kekayaan itu belum tanda kesuksesan. Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Goal kita adalah jadi orang yang dekat dengan Allah, baik dengan kesusahan maupun dengan kemudahan. Apapun yang Allah berikan ujian kepada kita, goalnya adalah kita jadi dekat dengan Allah. Itu goalnya, bukan kekayaannya. Setuju? Ada yang mau tanya? Pengen kaya enggak sekarang? Tidak. Kalau kaya hati mau, kaya ilmu mau, kaya amal mau. Kalau kaya harta tidak. Itu ada bukunya. Saya tidak ingin kaya tapi harus kaya. Itu dulu. Sekarang udah beda lagi. Tapi alhamdulillah, dengan tidak ingin tuh ternyata lebih cukup. Anak 11 itu biaya cukup. Kendaraan alhamdulillah, tiap hari ganti-ganti mobil, tergantung yang jemput. Alhamdulillah, perlu apa aja asalnya ada. Dan memang gak banyak lagi keinginannya. Pengen apa sekarang? Sate, kolesterol, durian montong, asam urat. Sudah banyak dikurangi oleh Allah keinginan. Dan itu enak. Tidak banyak keinginan itu enak ternyata. Yang penting pas ingin, yang mau dikasih oleh Allah, itu paling enak. Mudah-mudahan saudara iri kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dah cukup itu aja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Ini pengajian terakhir AA sebelum berangkat ke Mekah. Insya Allah tanggal 18 berangkat ke Mekah. Doakan supaya panjang umur, bisa kembali lagi bulan November awal. Tapi kita tidak tahu rahasia ajal. Kalau AA, ya kalau Allah punya rencana lain, berarti ini pertemuan terakhir malam Jumatan. Gimana kalau saya meninggal? Nggak ada masalah, Darut Tauhid ini milik Allah. Ya,
nanti Allah titipkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Mudah bagi Allah, Dia pencipta, pemilik segala-galanya. Hanya saya berharap saudara istiqomahlah. Kalau mencari Allah, Allah tahu, Allah akan tunjukkan. Mudah-mudahan nanti makin banyak para pecinta Allah yang berkumpul, yang akhlul yakin, yang yakin sekali ke Allah. Karena keyakinan seseorang itulah yang termahal. Yakin itu menular. Kalau orang yakin bisa meyakinkan, orang ragu tidak pernah bisa meyakinkan. Hadirin, Allah yang Maha Agung, Maha menyaksikan segala-galanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu khabirum bima ta'malun. Dan kami bersamamu dimanapun kamu berada, dan kami mengetahui, menyaksikan, melihat apapun yang kamu lakukan. Pasti Allah sedang menatap kita, pasti. Kita pun berkumpul di sini dengan izin Allah. Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Ya Allah, astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah ya Syafi, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Ya Allah ya Ghani, bukakan pintu rezeki yang halal berkah. Ya Fatah, bukakan jalan keluar yang terbaik. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, lepaskan dari lilitan hutang. Berikan jalan keluar yang berkah. Mudahkan segala urusan yang kau sukai, jauhkan dari segala urusan yang kau murkai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah.